aja dong, Pak. Turun, Pak. Turun, Pak. Tadi bahas apa, Pak? Tadi bahas apa, Pak? Biasa. Pak, sedikit, Pak. Deketin lagi. Pak, sebentar aja, Pak. Pak, sebentar, Pak. Sini, Pak. Maaf, Bapak udah mulai. Ya. Nanti saya kasih penjelasan. Pak, itu pada GBK semua, Pak. Tadi Bu, geser, Pak. Pas ini lah, Pak. Udah habis. Padasko. Kata-kata Para ketum parpol Kimplus bungkam usai bertemu Prabowo di Kertanegara. Kapan? Tadi malam. Mereka malam mingguan di Kertanegara. Sejumlah ketum partai politik dari Koalisi Indonesia Maju Plus terlihat bungkam alias tidak memberikan pernyataan kepada pers usai menghadiri pertemuan di rumah kediaman Presiden Prabowo Jalan Kertanegara Sabtu malam. Sekarang hari Minggu, berarti tadi malam. Pertemuan ketum parpol koalisi pendukung pemerintah itu berlangsung sekitar 2 jam bersama dengan tuan rumah. 2 jam ya cukup lama ya. Biasalah kata Bahlil ketua Golkar saat dikonfirmasi. Sementara itu sejumlah ketum parpol lain seperti ketum PAN, ketum PKB, Zulkifli Hasan, Muhammad Iskandar, ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Saihu langsung menaiki mobil masing-masing yang sudah menunggu di halaman rumah Prabowo. Ya, saya yakin ini titah dari Pak Prabowo ya, jangan bicara ke wartawan, nanti Anda blunder. Gitu kali ya. Beberapa di antara mereka hanya memberikan lambaian tangan ke arah awak media tanpa memberi pernyataan apapun ketika meninggalkan rumah pribadi Prabowo yang juga ketum Gerindra. Harusnya nggak jadi ketum lagi ya, diserahkan saja biar fokus jadi presiden, tidak ada abuse of power. Pada malam ini Prabowo dijadwalkan menghadiri agenda ibadah dan peringatan Natal Nasional di Indonesia Arena Komplek Gelora Bung Karno. Langsung kita geser kabarnya ke sini. Di acara Gelora Bung Karno. Prabowo .2, tak ada niat sedikit pun kami mempersulit hidup rakyat Indonesia. Ini saya tetap senang saya mendengar kalimat-kalimat yang seperti ini. Tapi kita wajib mendorong agar Pak Prabowo membuktikan ucapannya. Nah, begitu ya. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Dia menegaskan pemerintah tak sedikit pun berniat mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Nanti videonya ada. Ini disampaikan di saat memberikan sambutan di puncak perayaan Natal yang digelar di GBK. Ya, kita langsung ke kabar yang tidak ada di videonya. Nah, ini nih kurang lebih ya. Dia mengatakan jajaran menteri di kabinetnya bekerja tanpa merasa ada hari libur. Tanpa merasa. Ya, itu tanpa, jangan pakai perasaan ya. Bagusnya tanpa ada hari libur saja, itu keren. Prabowo ingin rakyat Indonesia merasakan mempunyai pemimpin yang bekerja keras, berpikir keras, dan berbuat yang terbaik. Prabowo menyampaikan akan menjalankan sumpah jabatan. Ini ada ya nanti di videonya. Prabowo menuturkan baru 2 bulan, lebih 8 hari kalau nggak salah ya, menjalankan tugas memimpin Indonesia. Dia berharap masyarakat bersabar dan memberi kesempatan dirinya untuk bekerja. Kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini. Saya mohon sabarlah sebentar. Berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Ya Pak Prabowo, kami menunggu sampai Januari, Februari ya. Saya berharap Pak Prabowo ada aksi-aksi nyata. Kalaupun misalkan PPN 12% tidak bisa dibatalkan, nah, karena ini udah hitungan hari ini, 2 hari lagi ini PPN 12%. Mudah-mudahan di Februarinya
ditarik lagi itu, diturunkan lagi karena Bapak punya wewenang dengan tentu dampak yang terjadi yang merugikan rakyat Indonesia. Pemerintah ngotot menaikkan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 11% ke 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini dinilai hanya akan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan tekanan terhadap masyarakat menengah bawah. Center of Economic and Law Studies, Celios, mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk membatalkan kenaikan PPN ini. Jika Prabowo tak mengeluarkan Perpu dan PPN tetap naik ke 12% mulai tahun depan, selain terhadap inflasi akan berdampak pula pada peningkatan pengeluaran masyarakat. Analis politik Adi Prayitno mengatakan jika ada niat untuk mengubah aturan terkait kenaikan PPN 12%, mestinya semudah membalik telapak tangan, mengingat mayoritas fraksi di DPR adalah pendukung koalisi pemerintah. Dengan demikian, rakyat tidak lagi disuguhi narasi saling menyalahkan. Apalagi, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar sebelumnya memastikan tidak ada bansos khusus terkait kenaikan PPN menjadi 12%. Gus Imin menilai kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% sudah dipertimbangkan dengan baik. Pemerintah bisa membatalkan tarif PPN 12% tanpa harus merevisi undang-undang atau menerbitkan Perpu. Hal ini karena Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPB, masih membuka opsi perubahan tarif PPN yang diatur pada pasal 7. Tapi masalahnya kan kita melihat indikator Pak gitu. Ketika kok Harvey Muiz cuma ditahan 65,5 tahun tidak ada reaksi dari pemerintah. Kan ini indikator gitu. Padahal garang sekali Bapak bilang perlawanan terhadap koruptor. Hai koruptor, saya tidak takut pada Anda. Bergetar itu suaranya. Saya yakin orang yang ada di sana merasakan auranya. Bagaimana sebegitu kerasnya upaya Pak Prabowo. Prabowo mengungkapkan dirinya optimis. Dia yakin karunia Tuhan yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia ini luar biasa. Dan seterusnya dia mengucapkan terkait dengan Natal. Nah, tapi kembali ke kabar ini, kita lihat videonya ya. Tidak ada sedikit pun kami ingin mempersulit katanya. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Tidak ada niat sedikit pun. Ya, niat tidak ada, tapi kan kita tahu kapasitas seorang manusia itu bukan orang yang betul-betul di atas kemampuan manusia kebanyakan. Kita tahu ada keterbatasan, makanya ada sistem, ada organisasi, ada kolaborasi, ada sinergitas. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana orang-orang yang ada di lingkar Pak Prabowo ini, orang-orang yang licik, culas, curang, dan memanfaatkan posisi Pak Prabowo. Ini yang kita khawatirkan. Kalau tidak ada niat sedikit pun mempersulit rakyat, kan pertanyaannya, kajian akademisi dan segala macam menunjukkan kenaikan 12% PPN ini akan merepotkan. Semua akan naik bisa sampai 20%-an. Ekonomi akan lesu. Yang ditarik pajak menjadi lebih sedikit walaupun persentasenya naik. Nah, jadi harapan kami Februari ini harus ada evaluasi total termasuk untuk PPN 12%. Jangan juga alasannya seperti ini. Kita mendukung keputusan pemerintah. Saya kira keputusan pemerintah pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Dan itu kan juga amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. Undang-undang kan bisa dirubah, Pak.
Bapak sendiri kan. Ada periode jenengan itu gimana sih Pak prosesnya Apanya? bisa Aduh. kenaikan PPN 12% itu? Ya ini kan sudah diputuskan dalam harmonisasi peraturan perpajakan. Sudah diputuskan oleh DPR. Kalau sudah diputuskan oleh DPR, ya pemerintah memang harus menjalankan. Tetapi sekali lagi saya kira pemerintah sudah berhitung dan melalui pertimbangan yang matang. Nah ini ngomongnya kayak yang benar aja ya. Ada undang-undang dia labrak sendiri gitu. Dia tahu persis PPN 12% ini ulah dia di masa kekuasaannya. Ulah dia akibat buruknya tata kelola keuangan negara yang membabi buta dan memenuhi obsesi ngawurnya semata. Ya, dananya habis barangkali untuk persiapan Gibran Wapres kemarin ya. Aduh. Tapi ini perlu diperhatikan juga ini ucapan rakyat jelantah ini. Bukan jelata ya, rakyat jelantah ini nama akunnya. 2014-2019 kedua orang ini seolah berseberangan, berebut kekuasaan dan pendukungnya saling bercakaran. Ternyata mereka 11-12, nggak ada bedanya, sama-sama hobi umbar omong kosong.